Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas secara santai saja, ngobrol-ngobrol terkait dengan hunian atau rumah. Nah, rumah ini bisa dibilang menjadi salah satu topik perbincangan yang hangat, terutama bagi rekan-rekan yang hendak menikah ya, hendak membangun keluarga atau yang sudah mulai berkeluarga, keluarga baru. Maka rumah tentu menjadi salah satu pemikiran utama, salah satu mungkin impian utama yang sekiranya bisa segera dapat diwujudkan. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya lebih suka menarasikan rumah itu sebagai kebutuhan, bukan investasi. Jadi kalau saya lebih nyaman bahwa ketika membeli rumah itu sudut pandangnya bahwa saya butuh rumah untuk saya dan keluarga tinggal. Jadi saya tidak terlalu memikirkan terkait nilai investasi saya, apakah naik atau tidak. Jadi saya lebih berpikir bahwa bagaimana kenyamanan dan keamanan saya beserta keluarga ketika menempati dan menggunakan rumah tersebut. Jadi pola pikirnya adalah saya tidak terlalu peduli dengan harganya, yang penting aman, nyaman, tidak banyak kriminalitas, tidak ada banjir dan hal-hal seperti itu. Nah, tapi kalau rekan-rekan berpikirnya bahwa rumah itu investasi ya silakan saja, sah-sah saja. Karena ya tidak ada aturan untuk melarang itu, jadi monggo silakan saja. Nah, saya menemukan artikel di swa.co.id yang berjudul Mengapa Gen Z Sulit Memiliki Rumah. Ini ditulis tanggal 23 Oktober 2024. Kalau menurut saya sepertinya tidak hanya Gen Z ini yang kesulitan membeli rumah. Jadi nanti mohon rekan-rekan milenial terutama coba nanti dituliskan di kolom komentar jika berkenan, apakah generasi rekan-rekan sepengamatan rekan-rekan sekalian ini generasi milenial lebih mudah atau sama susahnya dengan generasi Gen Z dalam hal kepemilikan hunian atau rumah. Jadi menurut saya itu akan menjadi perbincangan yang menarik ya, terutama perbincangan antar generasi, masalahnya di mana dan seperti apa, atau ya ternyata sama saja masalahnya. Nah, kita kembali ke artikel. Di sini diungkapkan bahwa ada 6 faktor utama yang berpengaruh besar terkait kenapa Gen Z itu tidak yakin bisa membeli rumah. Yang pertama, kedua, ketiga sebenarnya berkaitan menurut saya. Intinya masalah harga dan juga income. Jadi yang pertama itu harga rumah semakin tinggi. Nah, ini saya rasa tiap generasi mengalami ya, bahwa semakin ke sini harga rumah semakin tinggi ya, karena kembali lagi permintaan banyak dan ketersediaan tanah yang layak untuk dijadikan perumahan pun semakin berkurang. Terlebih lagi ya, kembali lagi saya tidak melarang rekan-rekan untuk punya 3, 4, 5 rumah. Tapi ya kenyataannya kan ketika banyak rumah itu dimiliki oleh satu atau dua orang pribadi ya otomatis supply di pasaran akan semakin berkurang. Karena supply-nya berkurang, demand-nya makin tinggi ya, secara hukum ekonomi harga rumah tentunya akan semakin tinggi. Nah, yang nomor 2 itu adalah pendapatan terlalu kecil. Ini menarik juga. Ini menarik. Kenapa demikian? Bahwa kalau di pengalaman saya pribadi ketika mengamati harga properti, terutama di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jogja, itu sudah mulai banyak keresahan bahwa warga yang tinggal di situ, warga asli ya yang tinggal di situ, itu mulai kesulitan dalam mencari properti. Jadi UMR-nya, income mereka, gaji mereka
itu dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan harga rumah yang semakin melambung tinggi. Kalau di pengalaman saya pribadi, acap kali saya menemukan bahwa harga rumah itu bisa menyentuh angka 400 juta ke atas, tapi UMR-nya itu kurang dari setengah UMR Jabodetabek. Jadi mungkin rekan-rekan bisa cek ya di Google atau di website kementerian atau di Pemda ya, bisa cek berapa sih UMR atau UMK yang ada di setiap daerah di Indonesia. Nanti rekan-rekan coba bandingkan dengan harga propertinya. Nah, sepengetahuan saya di Jawa Tengah Jogja itu UMR-nya cuman ya 2 sampai 2,5, tetapi harga rumahnya itu bisa sampai 400, bahkan beberapa ada yang menawarkan sampai di atas 700, 800. Jadi harga rumah Jabodetabek tapi UMR-nya tidak lebih dari setengah Jabodetabek. Nah, ini tentunya menjadikan masalah ya bahwa orang akan semakin tidak sanggup untuk membeli rumah, bahkan untuk mencicilnya saja atau untuk KPR saja mungkin tidak bisa. Nah, untuk yang ketiga itu pekerjaan yang tidak tetap. Nah, ini juga menarik mengingat di kondisi ekonomi saat ini kita terutama di awal 2025 sampai pertengahan ini ya, kita lebih sering mendengar bagaimana PHK itu terjadi daripada ada investasi masuk membuat lapangan kerja. Nah, ini menurut saya ya ini PR pemerintah ya, bagaimana membuat investor itu nyaman sehingga bisa mendirikan pabrik, mendirikan ya gudang atau membuat produksi, menanamkan modalnya di sini secara aman, nyaman dan juga berkelanjutan. Jadi supaya perputaran ekonomi, perputaran uang lapangan kerjanya juga bertumbuh. Ya saya sih berharap pemerintah lebih fokus ya meningkatkan lapangan kerja formal sehingga ya kita tidak terus-menerus ya. Saya rasa narasi Indonesia ini diselamatkan oleh UMKM ya, UMKM konsumsi itu ya sudah berlalu lah, harusnya menurut saya sudah saatnya terindustrialisasi dan suatu saat mungkin akan menjadi digitalisasi. Jadi lebih banyak pekerjaan formalnya menurut saya yang lebih penting. Kalau untuk meningkatkan pekerjaan formal tentunya butuh investasi. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah ya, bagaimana untuk menarik investor supaya mau menanamkan uang ya di negara kita. Nah, kalau untuk tiga yang tidak terlalu signifikan itu ada mengutamakan konsumsi atau experience. Jadi di artikel ini Gen Z dianggap atau secara statistik lebih suka untuk konsumsi, untuk traveling, nonton konser, membeli gadget daripada untuk menabung membeli rumah. Tapi bagi saya ini ada respon yang cukup wajar, cukup wajar. Kenapa demikian? Ya, kalau individunya sudah merasa putus asa tidak bisa membeli rumah ya, tentu orang akan beralih untuk mengkonsumsi hal-hal yang membuat mereka senang gitu. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar terkait lipstick effect ya, di mana ketika ekonomi itu memburuk ya, ekonomi memburuk, bursa kerja memburuk, kecenderungan lipstick untuk naik penjualannya itu tinggi. Jadi orang membeli lipstick itu ya untuk menghibur diri sendiri ya, karena apalagi gitu mau kemana-mana mahal ya, mau tidak mau konsumsi saja untuk menghibur diri sendiri. Dan ya kalau kita hubungkan dengan artikel ini ya bisa saja demikian, bahwa Gen Z itu ya sudah merasa putus asa dan tidak bisa beli rumah, ya paling tidak saya senang, bisa happy lah daripada murung terus ya, murung terus sedih terus mikir rumah tidak kebeli juga, ya paling tidak ada gantinya lah berupa hiburan. Yang berikutnya kesulitan mendapatkan KPR. Nah, ini agak aneh menurut saya. Mungkin nanti rekan-rekan yang kerja di perbankan ya bisa memberikan komentar.
apakah benar mendapatkan KPR sesulit itu? Karena kembali lagi ini mungkin sangat bias ya. Kalau saya pribadi melihat orang-orang sekitar saya, bahkan saya pribadi, sering sekali dikejar-kejar untuk KPR karena ya entah kenapa ya mungkin mungkin perbankan juga dikejar target. Jadi mudah lah untuk mendapatkan akses KPR. Tapi ini kembali lagi karena kan ini saya juga tidak tahu yang diwawancarai seperti apa, tapi mungkin rekan-rekan perbankan bisa meninggalkan komentar apakah benar mendapatkan KPR itu sulit atau ternyata mudah. Dan ya silakan saja kalau mau mempromosikan produknya. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir ini sudah banyak beban cicilan utang, kebiasaan pinjol pay later. Nah, ini cukup menarik karena banyak beban cicilan utang ini ternyata hal yang paling terakhir, alasan paling terakhir. Jadi kita bisa bersyukur bahwa Gen Z ini ternyata bisa mengelola utang. Itu hanya 13%. Hanya 13% dan menjadi alasan yang terakhir. Jadi bisa dibilang ya kita tidak tahu ya sampai sampai kapan, tapi ini menarik bahwa sampai saat ini di artikel ini memperlihatkan bahwa utang atau cicilan utang konsumtif pinjol atau paylater ini bukan menjadi halangan utama untuk mendapatkan atau membeli rumah tinggal. Jadi bahwa adik-adik kita, bahwa Gen Z ini sudah mulai melek finansial, ini menurut saya suatu kebanggaan ya, Pak. Ya, kita tidak tahu juga mungkin sampelnya ternyata orang-orang yang memang literasi finansialnya bagus, ya bisa saja ini bisa saja bias lah terkait hal tersebut. Tapi kalau dari data ini cukup menarik. Nah, bagi rekan-rekan sendiri bagaimana? Apakah rekan-rekan juga mengalami kesulitan yang sama atau alasannya juga sama atau mungkin ada alasan yang lain terutama terkait dengan kenapa atau ketidakyakinan bisa membeli rumah? Nanti silahkan rekan-rekan tuliskan saja di kolom komentar, kita diskusi. Ya semoga saja pemerintah terutama ya kembali lagi karena ini kan regulasi ya, regulasi terkait dengan harga rumah, lalu ketersediaan lapangan kerja dan UMR. Ya kembali lagi kita harap pemerintah di era sekarang ini, pemerintah yang baru ini kurang lebih bisa memberikan satu terobosan ya, bisa memberikan satu pemecahan masalah sehingga ya nanti generasi berikutnya tidak lagi kesusahan untuk mengakses hak-hak mereka terutama terkait hunian atau rumah. Ya semoga saja. Nah cukup sampai sini saja. Semoga dapat menjadi pemantik ya awal diskusi dan semoga saja juga mungkin rekan-rekan ada ide silahkan ditulis di komentar. Terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap cuan ya, tetap sukses. Terima kasih sudah melihat, sudah membuka konten ini. Terima kasih dan see ya.